Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan subuh kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan melaksanakan salat subuh di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sama salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mestinya jadwal pada subuh kali ini kultum adalah Ustadz Anto, namun beliaunya ada kajian di Karangploso tadi malam menghubungi saya untuk menghadiri atau mewakili. Ini adalah amanah yang saya harus laksanakan walaupun hanya sedikit. Oleh karena itu pada pagi hari ini coba kami mengangkat tema dengan Tibun Nabawi. Tibun Nabawi adalah ringkasan atau catatan kitab yang menerangkan bahwa metode atau cara pengobatan Rasulullah SAW yang beliau lakukan, yang beliau laksanakan, yang beliau alami dan beliau anjurkan kepada para sahabat, keluarga dan umatnya. Adapun metodenya yaitu dengan cara yang pertama dengan berdoa, kemudian dengan sholat tahajud, yang ketiga dengan bacaan Al-Quran atau yang disebut dengan ruqyah syar'iyah, yang berikutnya dengan berbekam, yang berikutnya dengan minum madu, minum minyak zaitun, minum minyak hadas saudah, dan yang terakhir adalah dengan herbal. Herbal ini bermacam-macam, ada herbal di Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, penyakit sesungguhnya di dunia itu ada dua macam. Yang pertama adalah penyakit jasmani, yang kedua penyakit rohani. Jadi penyakit jasmani itu jelas kita bisa melihatnya, misalkan ya penyakit koreng dan sebagainya, kemudian penyakit yang di dalam yang bisa diperiksa atau dilihat dengan cara peralatan medis yang begitu canggih sekarang, walaupun penyakitnya ada di dalam perut, di dalam dada dan sebagainya, itu bisa dilihat dengan alat-alat tersebut lewat peralatan medis yang canggih. Penyakitnya bisa dilihat lewat layar komputer. Ini adalah penyakit-penyakit jasmani yang obatnya adalah resep dari dokter dari bumi. Pengobatannya itu. Kemudian penyakit rohani. Penyakit rohani adalah penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit yang tidak bisa dilihat oleh manusia dengan kasat mata apapun, tidak bisa dilihat. Misalnya ada gangguan jin, ada sakit hati, iri dengki, dan masih banyak penyakit-penyakit dalam lainnya yang tidak bisa disebutkan lagi. Ini bagaimana caranya pengobatannya? Pengobatannya adalah dengan cara di ruqyah atau dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran ini bisa sebagai syifa, sebagai obat kepada orang-orang yang beriman, dan merugi bagi orang-orang yang kafir yang tidak beriman.
salah satu metodenya itu dengan ruqyah, yaitu dengan cara memasukkan atau dengan mendengarkan atau ruqyah, membacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian masuk ke gelombang-gelombangnya bunyi itu masuk ke telinga seseorang yang ada di dekatnya atau yang diruqyah. Kemudian dari telinga itu dikirimkan ke jantung, kemudian jantung dikirim lagi ke otak, baru setelah dari otak dikirimkan ke seluruh tubuh. Jadi apabila peredaran darah itu ada gangguan, ini terindikasi bisa jadi karena kekentalan dari darah itu sendiri atau ada gangguan dari setan yang bersarang di situ. Dengan dibacakan ayat-ayat ruqyah ini, insya Allah setan itu merasa panas dan tidak betah akan keluar, sehingga insya Allah penyakitnya akan bisa sembuh dengan cara di ruqyah ini. Namun tidak semua bacaan ayat-ayat Quran ini bisa menyembuhkan. Karena apa? Karena niatnya yang kurang pas, bukan diniatkan untuk meruqyah. Jadi kalau mau meruqyah ya diniatkan meruqyah dengan bacaan ayat-ayat tertentu untuk bisa mengobati penyakit yang kita derita ini. Dalam perkembangannya ruqyah ini juga mengalami perkembangan sangat pesat. Tidak hanya penyakit-penyakit rohani saja yang bisa disembuhkan, namun sekarang sampai penyakit-penyakit jasmani, misalkan penyakit tumor, kanker, dan lain sebagainya, ini bisa disembuhkan insya Allah. Karena saya pernah mengikuti trainer di Bogor itu selama 2 hari, mengikuti pelatihan tentang penyembuhan dengan ruqyah dengan metode ini untuk menyembuhkan penyakit tumor dan kanker. Selama 2 hari ini banyak hal yang kami terima, namun masih kurang, sehingga kemarin sebelum bulan Ramadan kami disuruh ikut lagi dengan cara Zoom selama 10 hari berturut-turut, yaitu mulai ba'da isya sampai dengan jam 1 malam, kadang-kadang jam 2 malam. Itu pesertanya terdiri dari ada 550 orang, 200 itu trainer se-Indonesia, kemudian sisanya itu orang-orang yang sakit tumor dan sakit kanker. Saya menyaksikan sendiri pada waktu itu selama 10 hari banyak kesembuhan-kesembuhan yang diperoleh oleh rekan-rekan kita yang menderita penyakit tersebut. Sehingga saya tertarik untuk mengikuti hal ini, mungkin nanti bisa kami terapkan. Dan beberapa hari yang lalu ini ada pasien dari Jatigui Sumber Bojong itu kena kanker usus. Namun tidak bisa hadir di sini, saya hanya ruqyah lewat telepon. Juga dia beraksi dan sampai sekarang ini juga masih belum sembuh. Jadi mungkin dengan sabar, harus menunggu tidak sekali 2 kali ruqyah itu prosesnya bisa sembuh dengan izin Allah. Sampai seginilah ini perkembangan ruqyah di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu bekam. Ada keterkaitannya ruqyah dengan bekam, karena saya beberapa hari lalu saya bekam orang yang masang susuk dan yang kena jin nasab. Mestinya ini harus diruqyah dulu, karena mereka itu enggak ngaku, enggak bercerita dulu kepada saya. Waktu di kop pertama aja sudah beraksi, saya sempat kaget. Untung sudah belajar ruqyah, jadi saya bacakan ayat-ayat ruqyah. Kemudian saya tanya, kenapa kok kamu tidak bilang-bilang dulu? Di kop sudah ini darah sudah mau keluar kok saya lepasi semua karena dia semaput. Nah, saya tanyakan karena dia pakai susu emas itu sejumlah 8 biji. Alasannya ini dan itu dan sebagainya. Saya suruh datang lagi ke yang memasang untuk mengeluarkan. Kemudian yang kena jin nasab juga itu. Jadi dia belajar ilmu hitam di Bojonegoro kepada Pak D-nya, juga
hal yang semacam itu, hingga saya suruh kembalikan ke sana untuk melepaskan ilmu-ilmu tersebut sehingga bisa sembuh. Alhamdulillah ini sudah kedua kalinya ke tempat saya. Kemarin saya bekam sudah nggak ada reaksi. Mungkin barangkali sudah diambil ilmu itu. Jadi saya sampaikan sedikit tentang bekam. Bekam punya banyak nama. Asalnya nama bekam itu berasal dari bahasa Melayu. Di Indonesia juga dulunya disebut cantuk. Mungkin kalau yang biasa bekam itu tahu cantuk ya. Kemudian di Arab Saudi itu hijamah. Kalau di Inggris ball cupping, yang disebutannya. Ternyata perkembangan bekam juga cukup menggembirakan kami sekarang karena alternatif yang sangat bagus. Kemarin juga pada waktu halal bihalal disebutkan bahwa keroan itu ya hampir mirip dengan bekam, cuma kerokan hanya cuma dikerok-kerok gitu aja sudah ada manfaatnya. Apalagi bekam sudah dikerok begitu, kemudian ada tindak lanjutannya untuk mengeluarkan darah atau bundaran darah, sehingga penyakit-penyakit yang ada di kulit, terutama penyakit darah itu bisa keluar kotoran-kotorannya. Begitu. Jadi manfaat sebelum manfaatnya bekam itu sendiri adalah begini Bapak Ibu sekalian. Jadi pengekopan yang dilakukan oleh seorang pembekam atau terapis bekam, yaitu pengekopan pertama untuk mengumpulkan darah-darah kotor di satu kop itu. Kemudian selama 5-7 menit, kemudian baru ditoreh dengan alat, yaitu dengan jarum. Jarum itu ya sekali pakai buang, tidak bisa dipakai berulang-ulang. Jadi dibuang, kemudian setelah ditoreh dikop lagi selama 7-10 menit paling lama. Yang penting darah plasmanya sudah keluar. Apabila plasma itu belum keluar ya kita tunggu sampai keluar. Tapi rata-rata di daerah Malang Kepanjen ini rata-rata itu 7-10 menit plasma sudah keluar. Apabila plasma itu belum terlalu lama nggak diambil lagi, maka nanti akan timbul melepuh. Dan nanti kalau untuk dimandiin terasa gatel dan perih. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, maka pelaksanaannya setelah plasma ini keluar, kita segera ambil kop-kopnya itu. Nah, kemudian dibersihkan. Selesai sudah proses itu. Hanya berapa menit itu? 5-15 menit selesai. Udah prosesnya itu. Tapi ya dengan proses-proses yang lain mungkin ya sekitar setengah jam lah paling lama udah selesai itu bekam. Bekam itu sendiri manfaatnya sangat banyak. Manfaatnya diantaranya itu bisa menetralkan kolesterol, asam urat, bisa untuk mengatasi darah tinggi yang terlalu tinggi. Tapi tidak sekali bekam bisa sembuh. Ini bisa berulang-ulang kalau memang itu kena penyakit. Jadi mungkin bisa 4-5 kali baru bisa itu. Yang jamaah sini yang sering bekam ada Pak Slamet Riono, itu rajin karena tensinya tinggi, kolesterol, asam urat sampai abuh kaki itu. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh, enggak kolesterol lagi. Tapi nanti kalau sudah sehat itu mungkin cukup 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali enggak masalah, udah netral lagi kesehatannya. Itu manfaat yang lain ini masih banyak sebenarnya sih, karena waktunya udah jam 5 lebih. Termasuk mengeluarkan hormon bahagia. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila mau bahagia silahkan untuk berbekam. Ya, yang terakhir larangan-larangan untuk berbekam Bapak Ibu sekalian. Larangan-larangan berbekam ini kepada tubuh yang sedang mengalami sakit sampai abuh, itu tidak boleh dibekam. Kemudian
pada lipatan-lipatan, misalkan di siku, di lutut, di pergelangan kaki dan persendian-persendian itu tidak boleh dibekam. Kemudian pada lubang-lubang, misalkan hidung, telinga, mata, mulut dan lain sebagainya, pokoknya yang lubang-lubang itu tidak boleh dibekam. Kemudian bagi para perempuan itu yang sedang nifas atau yang menstruasi itu tidak boleh dibekam, ya, tidak boleh dibekam, itu larangan-larangan itu tidak boleh dibekam. Jadi manfaatnya cukup banyak, sehingga kami berusaha untuk mempelajari itu sedikit demi sedikit. Dan saya sekarang buka klinik baik ruqyah maupun bekamnya, saya bikin klinik di rumah sehingga nanti bisa menolong Bapak Ibu sekalian yang menderita atau sakit semacam itu, bisa dibekam atau diruqyah sesuai dengan penyakitnya. Ini kemarin ada teman saya, anaknya kena apa yang bisa melihat jin, barang halus itu, indigo. Indigo adalah gangguan daripada jin, Bapak Ibu sekalian. Itu harus diruqyah. Tapi begini, anak itu sudah saya mau dibawa ke tempat saya itu enggak mau, nangis sampai seterusnya. Karena apa? Karena dia tahu, setannya udah tahu duluan mau diruqyah. Ya nangis dulu di rumah. Akhirnya orangnya datang lagi ke rumah saya, Pak, ini orangnya enggak mau, anak saya enggak mau datang. Kalau gitu sampai tak ajarin ruqyah mandiri untuk dicoba di rumah. Untuk saya ajari ruqyah mandiri untuk nyoba di rumah, tapi sampai sekarang ini belum ada perkembangannya bagaimana. Karena nangis kalau mau diruqyah, dia budi apa itu selalu enggak mau datang untuk diruqyah. Inilah hal-hal yang perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.